Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita penuh kegembiraan di dalam rayakan Paskah kemarin. Sungguh luar biasa. Di sini Paskahnya beludak, apalagi yang misa pertama penuh semua, penuh. Lapisan depan penuh, sana 1, 2, 3 penuh, di sini penuh, di atas penuh, kurang lebih 2000 berapa gitulah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kegembiraan sungguh meluap-luap dalam hati kita. Tapi 1 minggu ini apakah kegembiraan ini masih ada dalam hidup kita? Saya kira masih ada. Kita juga gembira karena saudara-saudara kita dari luar kota datang ke tempat kita. Selamat datang di Surabaya. Inilah Surabaya. Ini SMTB. SMTB itu apa? Santa Maria tak bercelah.
SMTB. Dan sungguh gembirakan. Wah, mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita keliling Surabaya, kita lihat-lihat. Inilah Surabaya, supaya mereka-mereka yang berasal dari luar kota tidak ngaplo. Kegembiraan inilah, kemajuan-kemajuan sangat banyak kota Surabaya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selain kegembiraan itu, para murid ternyata takut. Para murid takut. Mereka berkumpul di suatu tempat. Ini kan ciri khas orang takut ini. Gerumbul. Karena takut. Kalau kita merasa takut juga begitu, lalu gumbul. Ibu dan anak lalu gumbul. Rumah dibiarkan apa. Semua takut. Takut untuk orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi. Takut kalau mengalami nasib yang sama seperti Yesus, ditangkap, dibunuh. Takut kalau dibunuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka saat itu takut di sebuah ruangan dikunci. Lihat, dikunci. Dan Yesus datang. Dari mana Yesus datang? Ini bukan isapan jempol, bukan khayalan pengarang Injil Yohanes mengarang seperti itu. Bukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dan saat itu dia takut, mereka takut, maka Yesus menghibur. Mereka yang takut dihibur oleh Yesus. Kehadiran Yesus menguatkan, membuat para murid kuat kembali, bangga, senang, gembira. Karena Yesus hidup. Inilah tugas kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita harus menguatkan saudara-saudara yang lain yang takut akan hidup ini. Hidup mau dibawa kemana, tidak tahu. Mereka yang takut seperti itu harus didampingi. Yang tidak punya orientasi hidup ke depan. Hidup kok bingung. Tonggonya beli ini bingung. Temannya beli HP, beli ini kok bingung. Mengapa bingung? Orang yang diberi ketakutan-ketakutan seperti itu, hidupnya tidak pernah tentram. Hidupnya selalu diombang-ambingkan. Bapak Ibu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini harus kita yakini bahwa Yesus selalu hadir dalam tengah-tengah. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Lihat, kalau kita yakin bahwa Tuhan hadir dalam diri kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita akan terus terbombong, terus maju, hidup penuh cerah ceria. Terus semeringah, melihat pandangan orang lain dilihat secara positif, bukan negatif. Orang lain dilihat dari, wah ini kok utang aku, wah ini nanti pinjam saya, wah nanti begal saya, mencuri uang saya. Tidak perlu, harus gembira menghadapi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti bacaan pertama tadi, kegembiraan ini diungkapkan dalam hidup komunitas seia sekata, sejiwa. Mereka menjual miliknya untuk dibagi-bagikan untuk teman-temannya. Inilah hidup yang tanpa ketakutan, hidup yang penuh kegembiraan. Bapak Ibu, kita sebetulnya seperti itu hidup kita. Jangan hidup sendiri-sendiri. Hidup sendiri-sendiri. Satu keluarga dengan keluarga yang lain, masih saudara, tinggal satu rumah, hidup sendiri-sendiri. Ini nggonku, iki sampoku, iku sabunmu, sendiri-sendiri sabun. Sikat gigi yo sendiri. Masih banyak yang lain. Harus kita hidup untuk bersama. Hidup kegembiraan, hidup anak-anak Allah. Dan itulah yang diwartakan oleh Santo Yohanes tadi.
hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita yakin bahwa Yesus adalah hidup, inilah resepnya. Kita harus mencapai hidup seperti anak-anak Allah, hidup yang serba gembira. Dan hanya dalam waktu singkat kita bisa melihat bahwa meskipun kita tidak melihat Yesus, tetapi melihat orang-orang itu adalah anak-anak Allah. Kita pasti gembira. Meskipun kita tidak melihat Yesus, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena kita yakin bahwa dalam diri orang-orang tersebut Tuhan ada. Orang itu tidak selalu susah menyusahkan kita. Kita tidak selalu menyusahkan orang lain. Kadang-kadang kita juga menyusahkan. Tanpa sadar kita menyusahkan orang lain. Maka evaluasi Bapak Ibu, evaluasi tentang diri kita. Diri kita adalah cerminan anak-anak Allah. Harus membahagiakan kepada saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merefleksikan hal ini. Kita sering meninggalkan orang tua kita. Harus menemani orang tua kita, harus kita temani. Orang tua yang sudah lansia, sudah umur 80, bahkan 85, sudah usia. Tinggal nunuk, ditinggal. Nah, ini pekerjaan saya. Kalau saya tidak bekerja semacam ini, keluarga saya bagaimana? Orang tua sembuh, gak eruh. Orang tua ditinggal sendiri. Bagaimana orang tua ditinggal sendiri? Dulu ketika kita masih kecil, kita dirawat, kita dilahirkan, kita dipelihara oleh orang tua kita. Tetapi seharusnya kita dewasa memelihara orang tua kita yang sudah lanjut usia itu. Sekarang ini krisis komunikasi, krisis kepercayaan pada orang tua. Anak-anak pergi semua, libur sana, libur sini, mencolot ini, kemana-mana. Saya ditinggal sendirian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tolong pelihara orang tua yang semacam ini. Juga orang-orang yang lain yang kita peduli kepada mereka. Meskipun tidak tua tetapi cacat, cacat, tinggal sendiri, tidak ada yang menemani. Yesus menemani orang-orang yang takut tadi, ditemani para murid yang takut oleh kehadiran Yesus. Dan jangan lupa sampaikan damai bagi kamu. Pax vobis, pax damai, vobis itu kamu, bagi kamu. Damai bagi kamu. Salam-salam yang zaman dahulu mesti pax vobis, pax vobis. Surat-surat mesti pax vobis. Kayak gitu, pax vobis. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, harus menyertai Bapak Ibu orang-orang yang kita tinggalkan, sering kita tinggalkan seperti ini. Kita harusnya membalas budi orang tua kita, saudara-saudara kita yang berjasa, tapi tidak kita tinggalkan. Yang kedua, dalam hidup ini Tuhan mencurahkan rahmat-rahmatnya yang melimpah untuk diri kita. Apa yang kamu lakukan saudara terhadap yang kamu ampuni akan terampuni. Apa yang kamu lepaskan akan terlepaskan. Dihembuskan, Roh Kudus hadir dalam diri kita. Baru kita nyata bisa. Roh Kudus hadir. Maka kita pun juga mengampuni teman-teman kita. Minggu ini minggu gembira, kerahiman ilahi, pengampunan
pengampunan harus kita wujudkan dalam hidup kita. Maka kalau kita sering tidak mengampuni teman-teman kita, saudara-saudara kita, kita pun juga tidak diampuni. Sakramen pengampunan ini imamat umum untuk kita semua, imamat umum. Bukan hak pastor, uskup, dan kita semua yang tertabis. Imamat khusus itu untuk mereka yang tertabis. Tetapi imamat umum, kita ikut ambil bagian dalam imamat umum, yaitu mengampuni seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus cepat atau lambat, kita harus mengampuni. Dengan pengampunan maka kita sungguh-sungguh akan hidup dengan enak. Bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan enak. Karena sudah diampuni. Kalau tidak diampuni, wah ketok wonge, wah jijik ketok wonge. Kita mengampuni ini jijik. Apa mereka diampuni? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah dua hal ini, pengampunan, imamat khusus, imamat umum ini menjadi milik kita. Dan kita menemani saudara-saudara kita, orang tua kita, hande taulan kita, yang seperti itu, yang di rumah terus, yang cacat, yang tidak bisa kemana-mana, hanya meringkuk di ranjang saja. Harus ada yang menemani. Hanya dengan demikian kita bisa melihat engkau, meskipun engkau telah melihat, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itulah kita semua seperti Thomas yang harus melihat sesuatu yang tidak nampak. Dan itu adalah Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak.